Halo, selamat pagi sedulur semua. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dijaga kesehatannya dalam masa pandemi seperti ini. Lur, saya mau cerita. Jadi beberapa waktu yang lalu gitu ya, saya melakukan perjalanan jauh dengan tim DO saya dari Jogja ke Purwokerto gitu ya. Memang kondisi saat itu cuaca sangat panas sekali, dan bahkan saya sempat berhenti untuk sholat Jumat, mobil nyala terus gitu ya. Nah, mobil saya itu ada gejala nyendat gitu ya. Gejala nyendat itu setelah sampai di daerah Kebumen. Kira-kira saya melakukan perjalanan sudah sekitar 3 jam begitu ya. Memang kondisinya panas sekali. Ada nyendat seperti hilang pengapian, jedek gitu. Tapi hanya sekali, nggak sampai menimbulkan mesin mati gitu ya. Kemudian saya jalan lagi sekitar 5 kilo, kerasa lagi jedet gitu lagi, nggak sampai mati lagi mesinnya, tapi gejala nyendatnya terasa gitu ya. Kemudian saya iseng belok ke pom bensin, saya cek, buka kap mesin, cek semua soket-soket kenceng, tak cek semua satu-satu, nggak ada yang kendor atau lepas. Saya tutup lagi, saya jalan lagi sekitar dapat 2-3 kilo lagi, nyendat lagi, kerasa jedet gitu lagi. Nah, saya curiga apa ada yang nggak beres. Pertama, saya buka kap mesin, saya matikan, saya ganti relay kaki 5-nya. Saya kira karena saya memang menggunakan relay kaki 5 nggak ori, saya menggunakan relay kaki 5 merek Bosch gitu ya. Saya ganti relay cadangan, saya pakai jalan lagi. Kira-kira dapat 10 kilo, muncul lagi gejala nyendatnya, jedet gitu. Kemudian saya udah feeling, wah ini ada yang nggak beres. Nah, kemudian setelah gejala nyendat itu saya masuk ke daerah yang memang jalannya cukup tanjakan yang cukup curam. Saya pakai nanjak, tenaganya drop. Kemudian muncul gejala ngelitik parah sekali itu, ngelitik parah. Kemudian saya sampai tempatnya, besoknya saya bongkar. Saya indikasi pertama ke koil sama ke dilko. Saya cek, sepertinya memang sih di koilnya. Nanti ada video selanjutnya gitu ya, saya bahas mengenai koilnya. Nah, kemudian saya rapikan sampai tempatnya, nggak ada gejala yang pengapian sepertinya. Kalau koilnya memang ada gejala bekas lem plastik steel gitu ya. Kemudian saya double pakai lakban. Kemudian saya keesokan harinya saya balik ke Jogja, terasa lagi gejala nyendat, terasa lagi setelah saya sampai Kebumen lagi. Perjalanan kira-kira 2 jam, gejala nyendat muncul lagi. Nah, singkat cerita gitu ya, mobil hampir sampai rumah terasa nyendatnya semakin terasa. Saya feeling aja ini kalau pengapian kok nggak sampai mati gitu ya. Saya curiga ke full pump gitu ya. Kemudian saya cek full pump, ternyata benar. Ini bungkus yang baru ya, merek Denso. Kemarin saya sudah beli, sudah saya pasang di mobil, dan alhamdulillah penyakit nyendatnya hilang, tenaganya oke. Nah, ini full pump yang bekas ini. Saringannya sampai coklat kayak saringan saringan kopi. Kemudian ini full pump ya. Nah, ini full pump yang udah kondisinya memang sudah sangat tua ya, kelihatan ya. Ini saya sudah full pump yang bekas. Ini mirip punya Avanza yang lama gitu ya. Avanza lama, ini mereknya Bosch, kelihatan nggak ini merek Bosch gitu ya. Nah, ini memang sepertinya full pump ini diganti, sudah tidak aslinya gitu ya. Setahu saya mereknya yang ori itu Mandu, yang dari produksi Korea. Saya juga tanya teman saya, ini sepertinya sudah gantian juga dengan merek Bosch. Nah, untuk timor itu sebaiknya tidak menggunakan saringan yang panjang ya. Ada yang saringan pendek, hanya separuhnya ini. Nah, teman-teman bisa dapatkan gitu ya. Untuk full pump ini yang kompatibel untuk timor memang punya Avanza atau Xenia lama gitu ya. Yang belum new ya, setahu saya yang new itu agak pendek dan besar. Ini bisa didapatkan di toko online juga. Kisaran harganya bervariasi, bahkan ada yang menjual seharga 90.000 sampai dengan 300 lebih gitu ya. Kemarin saya dapat full pump merek Denso ini, harganya berapa, 300 apa ya. Nah, 300. Nah, bervariasi, ada yang mirip bungkusnya sama seperti ini, dalamnya juga dapat kartu seperti ATM ini. Ini full pump first time ini, harganya kemarin 300 ya.
Tapi teman-teman bisa mendapatkan harga lebih murah gitu ya. Beli online itu kisaran 95.000 sampai dengan tadi 300-an bervariasi. Ada merek Denso, ada merek Bosch gitu ya. Ada Steker. Kalau merek Steker itu biasanya harganya lebih tinggi gitu ya. Coba nanti link pembelian saya sertakan di deskripsi. Nah, setelah saya ganti gitu ya. Ini awalnya setiap saya kontak itu memang berdengung full pump ini. Nging gitu. Tapi nggak terlalu kuat ya suaranya. Kemudian yaitu tadi gejalanya setelah mesin panas berjalan sekitar 1 jam sampai 2 jam itu terasa gejala nyendat jedet gitu. Nah, akhirnya saya beranikan untuk bekerja, ternyata kondisinya sudah seperti ini gitu. Akhirnya saya ganti dan alhamdulillah sekarang setiap saya kontak pagi untuk saya panas itu suara dengingan dari full pump itu terasa sangat kuat. Gitu baru berhenti. Nah, semoga awet ya saya ganti dengan full pump Denso ini. Kalau Denso setahu saya memang yang ori bawaan Avanza itu harganya di atas 500 atau 650 gitu ya. Tapi ya saya kira banyaklah sekarang untuk kualitas memang nggak ori gitu ya, dengan harga beragam. Nah, sedikit catatan gitu ya, kemarin yang full pump Denso yang saya beli ini di bodinya sini ada ketikan gitu ya, Denso, kemudian ada beberapa keterangan part numbernya gitu ada di sini gitu ya. Meskipun juga saya belum yakin ya, karena dengan harga 300 ribuan mendapatkan yang ori gitu ya, karena yang setahu saya yang ori itu bungkusnya malah sederhana, nggak menggunakan bungkus magnet seperti ini gitu ya. Harganya pun di atas 500 ribu setahu saya, kemarin sempat cek di marketplace juga. Nah, ini kondisinya full pump yang sudah saya ganti. Dan mungkin gejala kalau teman-teman memiliki mobil Timor gitu ya, mungkin gejalanya berbeda dengan kondisi full pump lemah ini ya. Bisa jadi seperti saya tadi, kondisi nyendat-nyendat, kemudian kalau sudah mesin tambah panas, gejala nyendat itu semakin terasa. Dan ketika pada saat lampu merah gitu ya, kemudian kita angkatan mau berjalan itu mobil seperti hilang tenaga, dedet gitu, baru kayak seperti nyantol, tenaganya baru jalan gitu. Tapi yang sangat terasa adalah tenaganya drop ketika saya injak gas untuk akselerasi, itu seperti ada yang nahan. Kayak mobil itu ya seperti ada nahan, bebannya berat sekali. Itu kalau gejala versi saya. Mungkin gejala yang lain teman-teman juga mengalami gitu ya. Antara lain tadi kalau gejala nyendat, bahkan kalau yang full pump sudah sangat parah ini nggak berdengung lagi ketika dikontak gitu ya, berarti dia kondisinya sudah mati gitu ya. Kalau ini mungkin bisa dikatakan sudah setengah mati gitu ya, karena ketika mesin panas atau kondisi panas, dia tekanannya ini sangat lemah untuk menyemburkan BBM ke arah injektor gitu ya. Oh ya, sedikit tips ketika teman-teman ganti full pump seperti ini ya, jangan lupa untuk bersihkan filter bensin yang ada di ruang mesin juga, karena percuma kalau sudah ganti full pump tapi filter bensin nggak dibersihkan juga, kerja full pump ini akan berat, menyebabkan dia akan cepat panas, dan tentu saja full pump tidak awet gitu ya, karena di dalam ini ya dinamo ya, karena dinamo itu ada kumparan, kemudian ada karbon itunya untuk mengalirkan listrik ke dalam sehingga memutar dinamonya itu bisa sangat lemah. Nah, tipsnya ya memang setiap 20.000 km cek full pump, bersihkan filternya ini, kemudian juga bersihkan filter yang ada di ruang mesin. Saya kira itu saja ya, sedikit cerita dari saya, semoga sedikit membantu. Kalau teman-teman punya gejala misalnya mobilnya berbet, tarikannya tidak mantap, itu bisa dicek full pumpnya, dibersihkan dulu paling enggak gitu ya. Kalau saya kemarin sudah, wah ini kalau saya cuma dibersihkan sepertinya tidak bisa fit lagi gitu ya. Akhirnya saya ganti saja, memang karena memang kondisinya sudah coklat seperti gosong ini, saya kira dia juga di dalam ini sudah tidak terlalu prima kondisinya gitu ya, gosong, ada gosong-gosongnya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin videonya sedikit saja, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi.